Nah, kebetulan saya dan tim itu memang setiap tahun kerjasama dengan ada akademisi ya, SMP Bandung, kemudian samping juga semua SMP yang ada di sekitar Jabodetabek dan Bandung itu setiap tahun kami alokasikan untuk pembinaan semua SDM pariwisata, mulai dari akomodasi, kemudian pelaku pegiat wisata semuanya itu kami latih. Tapi dilemanya seperti ini Pak. Jadi dari pihak hotel sendiri yang manajemen hotel itu ada yang tidak mengizinkan. Karena apa? Pertama, kami latih dulu mereka SDM. Jadi misalnya karyawan hotel atau karyawan-karyawan yang memang rata-rata penyerapan tenaga lokal sehingga mereka tidak ada basic ilmu pariwisata. Setelah dilatih, kemudian nanti 10 besar atau sekitar beberapa orang yang memang mendapatkan skor terbaik itu kami dorong untuk ikut sertifikasi. Nah, kendalanya adalah setelah mereka memiliki sertifikat, itu kan sertifikatnya berlapis ASEAN ya Pak, diakui ASEAN. Nah, mereka pindahlah dari Kabupaten Bogor. Nah, pada akhirnya manajemen ketika kami membuka kesempatan itu kan gratis ya, mulai dari akomodasinya, konsumsinya, transportasi kami dari pihak pemerintah Kabupaten Bogor yang tanggung. Pada akhirnya mereka udah lah Bu, nggak usah dilatih-latin, nanti ujung-ujungnya saya kehilangan karyawan terbaik saya. Salah satu kendala yang kami hadapi sebagai dinas pariwisata itu gitu. Kemudian ada juga yang memang karyawan-karyawan ini tidak mengerti bahwa ketika mereka sudah memiliki sertifikat itu kompetensi mereka sudah terakui ke ASEAN. Kemarin saya kehilangan satu SDM terbaik pariwisata saya ketika kontak lagi setelah dia sudah punya waktu itu front office dia sudah punya sertifikasi kompetensi bidang FO, kemudian ternyata dia malah jadi security di Jakarta. Seperti itu hal-hal yang di lapangan ya, yang kami dinas pariwisata sudah mencoba untuk memberikan yang terbaik gitu, tapi ya itu kembali lagi ke masyarakatnya, mereka ada yang tidak mengerti. Dan APBD Kabupaten Bogor tapi ternyata ya mereka juga wajar sih ya, pencapaian karir yang meningkat, jadi mereka akhirnya pergi dari Kabupaten Bogor dan kerjanya di hotel bintang-bintang yang ada di kota-kota besar. Sekian Pak, terima kasih. Ya, Maestika, Iya saya Pak. ada lagi nggak mau saya tanggapin langsung apa gimana? Ada lagi mau tanya atau kasih pendapat? Saya mau tanya sih Pak. Silakan. Siapa, Mas? Iya Pak. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Yuda Prananda. Yuda, ya silakan. Yuda, Ya, ya. Pak. Kebetulan saya bekerja di salah satu hotel di daerah Cirebon Pak. Ya, Pak, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang banyak sekali berita yang saya dengar, yang kami dengar dari mulai Kementerian Pariwisata, kemudian juga dari statementnya Presiden Joko Widodo bahwa pariwisata ini pulih tidak dalam waktu yang sangat dekat, Pak. Ya. Kemudian dari sumber daya manusianya juga banyak sekali yang memang ya seperti kita ketahui banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK dan segala macam. Nah, bagaimana sih Pak cara kita tetap bisa memberikan positive impact ataupun memberikan harapan terhadap teman-teman bahwa dunia pariwisata itu tidak seburuk itu loh, atau dunia pariwisata itu akan terus berkembang lagi. Nah, ini gimana nih Pak? Karena berita-berita yang kita terima ini semuanya negatif things nih Pak. Jarang ada yang positif, jarang ada yang bisa membangun kita. Nah, gimana cara kita menanggapinya supaya menjadi sebuah acuan lagi bahwa pariwisata bisa survive? Ya, terima kasih Mas Yuda Prananda ya. Kenapa Pak? Terima kasih. Nanti saya tanggapin ya, Mas Yoda Prananda ya. Yoda Prananda ya. YODHA Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak. Satu lagi. Nah, saya tanggapin langsung aja dulu ya. Nanti mungkin ada yang masih mikir mau kasih tanggapan, tanya atau sharing. Jadi Mas Yoda dulu lah ya. Oke. Ini mau tidak mau memang orang itu kan dengar berita, betul kan? Jadi orang ternyata gini,
sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Itu yang pertama yang harus kita lihat seperti itu. Jadi sebenarnya sumbernya adalah media. Media ini yang menginformasikan ke berbagai pihak. Terutama sekarang dengan bebasnya media ini kan orang bisa ngomong ya, terutama di vlog, di YouTube segala macam. Nah, kalau saya melihatnya gini, dalam setiap industri pariwisata ini, dia juga harus bisa encourage dari wisatawan itu untuk memberikan testimoni sebenarnya, testimoni yang positif. Supaya apa? Supaya testimoni ini nantinya dia word of mouth ke orang-orang yang lainnya, sehingga tidak ada gatekeeper. Artinya apa? Artinya informasi itu bisa apa? Bisa tersampaikan dengan jelas apa yang sebenarnya gitu. Karena orang akan menanggapi informasi itu dengan orang yang dia percayai. Yang pertama, testimoni lah ya, yang pertama. Yang kedua memang untuk mengembangkan industri pariwisata ini ya, dalam waktu dekat ini memang harus bisa menciptakan trust dulu, terutama di pemerintah daerah ini dan pemerintah pusat ini, sama komitmen. Jadi komitmen untuk betul-betul mengembangkan pariwisata ini. Nah yang ketiga memang kalau kita lihat memang kita harus punya brand ambassador untuk pariwisata ini ya, luar negeri yang betul-betul percaya kapasitas kompetensinya, yang dia bisa menyuarakan bahwa ini loh pariwisata di Indonesia. Nah terkadang ini kita yang kurang sehingga komunikasi itu mismatch, sehingga orang mengambil sisi negatifnya saja, sehingga pada saat orang mengambil sisi negatifnya itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah campaign-nya negatif, sehingga mereka beranggapan ini tidak bisa berkembang. Saya rasa itu dulu ya, Mas Yuda ya, tanggapannya bisa kita diskusikan lagi. Jadi yang pertama yang saya bisa simpulkan memang kita harus ada testimoni. Yang kedua, trust komitmen yang dibangun oleh pemerintah baik di daerah sama di pusat. Yang ketiga mungkin brand ambassador gitu ya, ambassador pariwisata ini yang harus menjadi ujung tombak dari pengembangan pariwisata ini gitu. Nah tapi terkadang kan penyelenggara itu kan mungkin ada beberapa daerah atau LSM atau apalah gitu yang ini seperti ini ya, kan nanti penyelenggaranya tidak begitu baik lagi. Saya harus support dari semua orang lah ya. Itu ya Mas ya. Ya. Kemudian saya menanggapi yang Maestika ya, yang dari Bogor ya Maestika ya. Iya Pak. Memang yang jadi concern sekarang adalah yang jadi concern sekarang, kalau saya lihat sekarang ya, kalau kita membangun sumber daya manusia itu setelah orang itu pintar, tingkat loyalitas dan komitmennya itu tergantung dari behaviornya mereka. Jadi di dalam sisi psikologikalnya gitu ya, Iya Pak. behavior itu terbentuk dari attitude, sikapnya. Attitude itu terbentuk dari knowledge-nya. Nah, orang tidak bisa merubah behavior orang kalau kita tidak bisa memberikan pemahaman kepada dia gitu. Jadi kalau Anda sudah dididik, sudah dilatih, lebih baik Anda mengembangkan ini di sini, itu yang pertama. Anda sudah memberi kompetensi, keahlian seperti ini bisa dikembangkan untuk memiliki mengembangkan pariwisata di sini. Jadi semakin, kalau saya lihat semakin tidak semua, tapi rata-rata dalam beberapa penelitian itu ya, secara psikologikal, makin tinggi tingkat pendidikan seseorang gitu, itunya self confidence, kemudian tingkat loyalitasnya, egoisme itu semakin tinggi juga. Nah ini yang harus kita kita redam. Jadi memang untuk jadi pelaku industri pariwisata ini memang harus diperhatikan faktor pertamanya adalah behaviornya. Jadi sebelum men-train itu memang harus ada pelatihan bagaimana behaviornya, cocok nggak gitu. Tapi kalau memberikan pelatihan
kira-kira seperti itu ya. Oke Pak, ya masukannya nanti akan coba saya realisasikan sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Demikian Pak, saya tidak Ya, silakan siapa?